Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Baitur Rahim Alam Tirta Lestari, para bapak hadirin pengajian rutin setiap malam Senin di Masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga tidak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan petang ini, mari kita awali dengan melantunkan zikir nazam al-asmaul husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik ini hasil maksud yang dicita-citakan. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Juga bil barakah al-asmaul husna ini, yang sakit di antara kita semoga lekas sembuh. Mohon doain juga putri saya saat ini sedang dirawat, dan mudah-mudahan dengan berkah al-asmaul husna semoga lekas sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya
Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliq ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahhar ya Wahhab, ya Razzaq ya Fattah, ya Alim ya Qabid, ya Bas ya Khafid, oh ya Mu'iz ya Mudhillu ya ya Basiru ya Hakam, ya Adalu ya Latifu, ya Khabiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafuru, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'ithu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muhsi ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awwal ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Barru ya Tawwabu, ya Muntaqimu ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami', ya Ghani ya Mughni, ya Mani'u ya Dhar, ya Nafi'u ya Nur, ya Hadi ya Badi', ya Baqi ya Warith, ya Rashidu ya Saburu, Azza Jalla Dzikru, bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina, kaffir an sayyi'atina
yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qaribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran lilnal muna balik maqasidana wa qadhi hawaijana walhamdu li ilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Nasaihul Ibad. Jadi rutinitas kita bersama saya malam Senin ketiga membahasnya kitab Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat isinya. Di malam Senin keempat membahas kitab Marokil Ubudiyah, adab atau etika dalam beribadah. Termasuk fikihnya ada sedikit di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ishrun an Hatimin al-Asam. Diriwayatkan dari seorang ulama namanya Hatim. Namanya siapa? Hatim. Orang mengenalnya dengan sebutan Hatim al-Asam. Kenapa disebut al-Asam? Al-Asam itu artinya yang tuli. Padahal beliau tidak tuli. Ini udah pernah kita jelasin. Kenapa beliau disebut tuli? Padahal beliau tidak tuli. Pura-pura tuli dalam rangka menjaga aib orang lain. Ya, masih ingat ceritanya ya? Singkat aja lah, ada seorang perempuan mau nanya kepada beliau, tapi di tengah-tengah omongan dia kentut. Nah, si Hatim al-Asam ini pura-pura nggak dengar, dan si perempuan hampir saja malu karena takut ketahuan. Nah, tapi beliau, apa neng, ngomong apa? Coba yang keras. Nah itu, sehingga orang umumnya mengenal Hatim ini adalah seorang yang tuli. Nama lengkapnya adalah Syekh Hatim bin Ulwan. Hatim bin Ulwan. Nah, diriwayatkan dari Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal. Annahu, bahwasanya beliau, siapa? Hatim, Syekh Hatim al-Asam. Qala, beliau berkata, al-ajalatu ayil isra'u fil umuri, tergesa-gesa alias cepat-cepat, fil umuri dalam segala perkara, minasyaitoni adalah dari setan. Umumnya orang kalau tergesa-gesa, terburu-buru, itu pengaruh negatif, pengaruh buruk dari setan. Buru-buru sholat pengen cepat beres. Terus anak ngaji buru-buru pengen cepat beres. Ya. Dan kadangkala yang buru-buru itu kecenderungannya baik atau kurang baik? Kurang baik. Jangan gurung musuh, saya kata Rasulullah. Jangan cepat-cepat. Santai juga
Tidak. Tapi apa? Sesuaikan ritmenya dengan kondisinya. Kita sering berkata terhadap waktu bahwa waktu itu berjalan dengan cepat, padahal sama saja. Ada juga yang mengatakan waktu berjalan sangat lama. Itu subjektif. Karena sebenarnya sama saja. Dulu, sekarang, entar sama saja. 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 pekan 7 hari, 1 bulan rata-rata 30 hari, 1 tahun 12 bulan. Sama saja. Apa yang membedakan? Kondisi diri kita, baik itu jiwa maupun hati dan pikiran. Kalau senang-senang, anak main game 1 jam terasa cepat apa lambat? Cepat. Sesuatu yang dinikmati, yang disenangi biasanya enak dan terasa cepat. Beda lagi sesuatu yang tidak mengenakan. Hukuman asa 10 tahun padahal cuma setahun misalnya. Nah, itulah orang. Atau misalnya anak kita yang mondok baru dikirimin, ya, kemudian diberkata, ya Allah lama amat ya nunggu kiriman dari orang tua. Tuh, itu manusia begitu emang. Nah, tapi ada terburu-buru atau tergesa-gesa yang baik. Atau boleh juga kita katakan ada beberapa perkara yang memang harus disegerakan. Karena pada dasarnya kita ini harus menyegerakan satu kebaikan. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wal ma'na wal bimuradi. Wasari'u, dan bergegaslah, bersegeralah kamu sekalian kemana? Ila magfiratin, menuju pengampunan, min rabbikum, dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kudu disegerakan apa? Pada intinya mohon pengampunan dan amal-amal yang bisa menjadikan dosa kita terampuni. Dan yang disegerakan ini adalah tentu berbagai perkara yang positif, yang baik. Nah, umumnya tadi tergesa-gesa, terburu-buru dari setan. Illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali pada 5 tempat. Kecuali ini, berarti ada pengecualian. Fa innaha ayil ajalata fiha, karena sesungguhnya tergesa-gesa dalam hal 5 perkara itu min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tergesa-gesa malah sunnah. Iya. Ya. Mana saja? It'amud dhaifi, yang pertama adalah memberi makan ad-dhaif, kepada tamu. Dhaif udah jadi bahasa kita. Duyufur Rahman, duyufullah, tamu-tamunya Allah. Itu mah yang sedang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Bimala yatakallafu, ya segera melayani, memberi makan kepada tamu. Tapi apa? Bima la yatakallafu indal mudhif, dengan sesuatu. Sesuatu ini ya hidangan, minuman, makanan, la yatakallafu, yang tidak membebani, indal mudhifi, ketika kedatangan tamu. Jangan memberatkan kita
Bahkan hindari nyuguhin tamu pakai makanan yang hasil ngutang. Ngutang yang ada aja, nggak perlu repot-repot, juga nggak perlu ngerepotin diri sendiri. Haji mau minum apa? Kopi apa susu? Kopi aja deh. Kopinya mau kopi robusta, kopi arabica. Kopi robusta yang hitam apa yang coklat? Yang hitam. Yang hitamnya merek yang Liong atau merek rantai Liong. Liongnya pakai gula atau enggak? Enggak. Maaf, enggak bisa ditunaikan. Kenapa? Caina can ayah riweuh eta mah. Yang ada aja. Ya, enggak perlu repot gitu ya. Idza nazala, apabila datang itu si tamu, ayat dhaifu fi manzili, yakni bila mana tamu itu mampir ke rumahnya. Jadi kalau kedatangan tamu, alhamdulillah gitu. Bahkan bawa berkah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu. Bahkan keutamaannya banyak sekali manakala kita menjamu tamu. Hadisnya, idza dakhala ad-dhaifu idza dakhala baital mu'min, tamu apabila masuk ke rumah orang beriman, dakhalat ma'ahu, maka akan masuk bersama itu si tamu apa? Alfu barokatin, 1000 keberkahan. Kata Imam Ghazali, al barokatu iya ziyadatul khair, tambah nilai kebaikan. Wa alfu rahmatin, dan 1000 rahmat kasih sayang Allah. Wa yaktubullahu ta'ala, dan Allah akan mencatat li sahibil manzili, bagi pemilik rumah, bikulli luqmatin, dengan setiap kali suapan makanan, yakuluha, yang mana tamu tersebut memakan itu hidangan, ya ad-dhaifu si tamu itu memakan hidangan tadi, apa pahalanya? Hajjatan wa umratan, seperti pahala haji dan pahala umroh. Masya Allah ya. Ini diantara keutamaan, walaupun ada yang memperselisihkan. Tapi yang paling penting bahwa orang yang bertamu kepada kita insya Allah membawa keberkahan, membawa kebaikan. Ada hadis yang tegas, hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, barang siapa yang memuliakan, dalam arti menghormati tamu dengan memberikan hidangan, menjamu dengan baik, maka muliakan tamunya. Itu bentuk keimanan kita kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Bahkan ada seorang nabi yang terkenal, kalau di rumahnya itu pengen didatangi oleh tamu. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Gitu. Jadi beliau itu bahkan kalau makan selalu ngajak, radius beberapa kilometer, ngajak orang untuk ikut makan bareng, bertamu ke rumah beliau. Jadi itulah keutamaan daripada menjamu tamu. Gitu ya. Makanya kita senang kalau kedatangan tamu. Insya Allah bahkan tamu datang bawa rezeki, ketika pulangnya menjadi asbab terhapusnya dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba tadi jangan ngebebanin diri kita. Ya. Saya pernah diceritakan oleh orang tua bahwa ada seorang ulama
di rumahnya ketika kedatangan tamu cuma ada air sama wijen, maka disuguhkan itu air sama wijen. Ini tamu bingung bagaimana cara makannya. Airnya dicelupkanlah tangan atau jemarinya, telunjuknya ke air, dimasukkanlah ke wijen, dimakan. Ya, dalam arti memang tidak membebani diri sendiri. Yang kedua, ini ada beberapa riwayat hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man at'ama, barang siapa yang memberi makan akhahul muslima, saudaranya yang muslim, syahwatahu. Syahwat di sini maksudnya sesuai seleranya. Ya boleh tadi nawarin, Pak Haji mau minum apa? Oh saya minumnya ini aja deh. Berarti seleranya itu. Kalau kita ada ya udah kita tunaikan, kita penuhi. Ketika kita memberi makan, tentunya juga minum kepada saudara kita yang muslim sesuai seleranya, yang diinginkannya, haramallahu taala 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan pemilik rumah itu apa? Dari api neraka. Akhrajal Bukhari Akhrajal Baihaqi, telah meriwayatkan hadis ini Imam Al-Baihaqi. Riwayat lain, wa an Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai beliau berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man at'ama akhahu, barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya minal khubzi, berupa roti. Ya karena kalau dulu kan di sana bukan beras, yaitu gandum, dan sebagian dipakai buat roti. Hatta yusbi'u, sehingga mengenyangkan tamu tersebut dengan itu roti. Wasaqahu minal ma'i, dan ia memberi minum, hatta yurwiyahu ba'uda minan nar, ya, dikasih makan seperti roti atau yang enak lah, kemudian dikasih minum sampai hatta yurwiyahu, sampai air tersebut membuat dirinya segar. Ba'uda minan nar, keutamaannya apa? Maka ia akan dijauhkan dari api neraka sab'a khanadiqa, sejauh 7 parit. Di mana kullu khandakin, setiap parit itu masiratu sab'i mi'ati amin, jaraknya perjalanan 700 tahun. Masya Allah. Ya katakanlah kalau ada yang mengatakan ini dhaif, ya, ini kan riwayatnya Imam Nasai, Tabrani, Hakim, Baihaqi. Tapi kalau untuk keutamaan, untuk fadhailul amal, itu boleh. Selama bukan hukum, tapi untuk keutamaan. Kenapa? Misalnya Pak Topo ngejamu tamu luar biasa, karena saya pengen dapat keutamaan itu, boleh, gitu ya. Kemudian yang kedua yang mesti disegerakan adalah wa tajhizul mayyiti, mengurus mayit, mengurus jenazah, bil gusli, dengan memandikan, wa takfini, mengkafani, wassolati, mensolati alai, atas itu si mayit, wa dafni, dan menguburkannya. Idza mata, apabila ia telah mati, yakinan, halnya yakin. Kalau yakin sudah mati, ya segera. Malah kadang galak, orang tuanya meninggal, anaknya masih ada yang di luar pulau, ya, atau di luar negeri, tungguin dulu. Kenapa? Anaknya masih ada di jalan. Emang berapa lagi? Wah, perjalanannya lumayan, bisa 2 hari. Waduh, gitu. Emang kalau datang mau ngapain? Orang udah meninggal. Kasihan nggak? Kasihan. Takut nanti berubah fisik dan baunya. Kalau situ sebagai anak kasihan sama orang tua, udah beresin aja cepetan. Ya, bakti situ sebagai anak kepada orang tua masih bisa kok dilakukan. Begitu. Situ kemana aja waktu kemarin, nggak pulang-pulang, istilah gitu lah. Waktu orang tua masih ada. Gitu, ya. Nah,
Jadi segerakan pengurusannya. Ada yang nanya, itu ambulan ngapain sih nguing-nguing orang udah mati gitu, dibawa pengen cepet-cepet aja. Kalau orang mau lahiran, mau ke rumah sakit sih masih mending. Ini dalilnya disegerakan, gitu maksudnya. Ruwiyana sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwala ma yujazal mu'minu, sesungguhnya awwala yang kali pertama, ya, atau hal pertama, yujaza yang dibalas. Ingat ada kata jazakallah, semoga Allah membalas kepada Anda laki-laki. Kalau kepada perempuan, bapak kepada istri, jazakillah. Kalau kepada banyakan, jazakumullah. Atau saya ke Pak Topo walaupun sendiri, saya boleh bilang jazakumullah sebagai bentuk penghormatan. Seperti halnya saya ke Pak Topo bilang antum, padahal sendiri mestinya kan anta, sebagai bentuk penghormatan gitu. Jazakallah kepada seorang laki-laki, jazakillah kepada seorang perempuan, jazakumullah kepada banyakan. Sama halnya ada doa syafakallah, saya mendoakan api, syafakallah, kaknya kepada kamu laki-laki, semoga Allah menyembuhkan Anda, engkau wahai api misalnya. Kalau kepada perempuan, syafakillah, begitu ya. Ustaz, doanya anak saya yang laki-laki sedang sakit, syafahullah, kira-kira begitulah. Kalau perempuan, istri saya lagi sakit, syafahallah. Atau nggak mau repot, mugia enggal damang, gitu ada. Seamat. Ini kalau pengen pakai bahasa Arab tadi mah, ya kadang-kala kan pengen pakai bahasa Arab, tapi salah pengucapannya, gitu. Nah, sesungguhnya hal pertama yang dibalas al-mu'minu, seorang mukmin, ba'da mauti, setelah matinya, ya, setelah kematiannya, an yughfara li jami'i, adalah akan diampuni, li jami'i man, untuk semua orang, tabi'a janazatahu, yang mengiringi, yang mengikuti jenazah. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi kata baginda Nabi, hal pertama yang akan dibalas seorang mukmin setelah matinya adalah akan diampuni kepada seluruh orang yang mengikuti, yang mengiringi jenazah. Itu makanya kita kalau sempat ngikut nyolatin orang yang meninggal, ya, yang pernah haji maupun umroh mungkin ya, itu tiap waktu sholat ada aja yang disolatin meskipun goib, ya. Dan jamaahnya mesti ikut itu, karena pahalanya gede, pahala segede Gunung Uhud, ya. Karena nggak mau menyia-nyiakan pahala seperti mensolati jenazah, maka semua orang ikut mensolati. Masya Allah, ya. Makanya ada hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat musyrik kepada Allah sedikit pun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab orang-orang yang mensolati jenazah, ya. Jadi bagi orang yang disolati atau mayit yang disolatinya, ya dapat pahala gede, dapat keutamaan yang gede, juga yang nyolatin juga dapat pahala, gitu. Sayang kalau misalnya tidak ikut mensolati orang yang meninggal, bukan karena istilahnya lumayan
ada ATM. Apa itu? Artos tinu mawon. Aduh. Ya. Lumayan kuli baris gitu ya. Ya bukan gitu ya. Bahkan itu ada pilihan buat kita. Kalau kita mampu di kampung-kampung, nggak tahu kalau di sini itu beres nyolatin keluarga atau wakil daripada jenazah ahli waris ya, biasanya membagikan sedekah lah mungkin ya. Sedekah, bukan ngulian, bukan sedekah. Ya kita harus ikhlas. Yang ngasih sedekah juga ikhlas, bukan kita nyolatin karena pengen dapat amplop ataupun beras, bukan, jangan ya. Ya bagaimana kita mau mendoakan dengan ikhlas kalau kita saja tidak ikhlas gitu. Kita dikasih, kita terima, kita kasihin lagi kan gitu kan. Seperti yang dapat beras ya, kalau di saya masih dikelilingin kobil tuh beras ya. Kita bilang kobil tuh sodak tuka, aku terima dan aku sodakohkan kembali. Ya atuh kalau sengaja dari rumah bawa beras, sengaja bawa uang dari rumah minimal 20.000 10.000, belum tentu ya kan ngasih buat orang yang kena musibah meninggal dunia. Ya kenapa enggak? Itu kan kayak dapat uang, dapat rezeki, ibarat kata enggak disengaja. Ya kayak durian runtuh gitu kan. Ya udah kita sedekahin lagi, betul enggak? Gitu. Atau syukur-syukur kita bantu tetangga kita. Ya cai-cai mah atuh yang 15.000 kan ada kan gitu. Jadi supaya tidak ada tuduhan gara-gara tahlilan sih orang jadi ngutang. Nah, disitulah peran kita sebagai tetangga gitu. Ya, ya orang yang kena musibah mau sedekah bagus-bagus aja. Ya, cuma alangkah bagus juga kita saling membantu gitu ya. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga, apalagi yang disegerakan, wa tazwijul binti idza balagat, menikahkan, mengawinkan. Sama aja sebenarnya menikahkan mengawinkan. Dulu mau mengawinkan menikahkan sama aja kan. Cuma zaman sekarang aja kawin mah enggak sebenarnya. Ya. Andai kata bapak sebagai wali berkata kepada calon pengantin pria, aku nikahkan engkau kepada, ya kan? Aku nikahkan putriku kepada engkau tanpa bilang mengawinkan. Sah nggak? Sah aja, karena nikah dan kawin itu sudah sama, gitu. Ya. Nah, yang harus disegerakan yang ketiga adalah menikahkan, mengawinkan anak al-binti yang perempuan. Idza balagot, apabila telah baligh, dan tentu apabila sudah ada jodohnya. An Aisyah radhiyallahu taala, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man barang siapa zawwaja, yang menikahkan, yang mengawinkan bintan, anak perempuan, tawajjahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memahkotakan, memberikan mahkota yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tajal muluki, dengan mahkota kerajaan. Kenapa? Karena dia sudah menjaga kehormatan anaknya dan keluarganya. Hati-hati. Kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika punya anak perempuan itu gede cobaannya, gede ujiannya. Manakala kita bisa menjaga, mendidik anak perempuan dengan sebaik-baiknya, terutama mengarahkan, mendidik dan menjaganya dari berbagai aneka maksiat dan bahkan zina, selamat pula kita. Hati-hati. Jangan pula kemudian sebagai orang tua memiliki sikap dayus, menganggap sepele dan membiarkan anak, bahkan istri kita melakukan dosa. Seperti maaf, ya nggak usah bilang maaf sebenarnya, memperlihatkan aurat di depan orang banyak yang bukan mahram. Hati-hati, tanggung jawab anak perempuan kita itu. Makanya ketika kita menikahkan anak perempuan, berhasil menjaga
Istilahnya jaga gawang tuh bener-bener jaga gawang. Ngeri, apalagi pergaulan hari ini. Jadi kalau sebagai orang tua protektif katanya, wah bapak mah protektif amat sih sampai dianterin. Bukan apa-apa, ngeri. Saya punya anak perempuan, bapak-bapak mungkin punya anak perempuan, ngeri gitu ya. Kemudian yang keempat, wa qada'ud daini idza wajaba, yang mesti disegerakan keempat adalah menunaikan, membayar utang idza wajaba, bila telah wajib, ka'an jaa ajaluhu, seperti datang masa pembayarannya, artinya sudah jatuh tempo. Ya syukur-syukur belum jatuh tempo, nah, sudah bisa melunasinya. Gitu Pak. Sebaik-baik orang yang memberikan utang atau mengutangi orang lain adalah dengan memberikan kemudahan dalam membayar, termasuk toleransi dalam tempo alias waktu pembayaran. Sebaik-baik orang yang punya utang atau berutang adalah dia melunasi tepat waktu, syukur-syukur bisa lebih awal. Orang yang minjemin uang itu bukan karena dia banyak duit, sebenarnya bukan. Sebenarnya kasihan, pengen bantu. Cuma kadangkala ada beberapa oknum, ini oknum, nggak semuanya. Bukan semua orang yang minjem. Orang minjem boleh, asal satu, tahu etika, dua, ada komunikasi yang baik alias ada bahasa, kalau kata orang Sunda mah. Ketiga, ya sesuai waktunya. Jangan sampai ketika mau minjem, ayo minjem uang, 3 tahun nggak pernah nongol, kaya, nggak mau ngaku sama kita jadi saudara. Giliran ada butuhnya dan kita alhamdulillah ada kelebihan rezeki, dia datang. Betul nggak? Emang kata orang ada benernya juga. Nggak usah banyakin saudara, banyakin uang. Kalau udah banyak uang, banyak saudara. Itu oknum gitu ya. Begitu. Kita bilang hujan, ayo saya antar payungin ke ATM-nya, begitu. Tapi giliran kita mau nagih, kayak kita yang jadi budak. Betul nggak? Ya ayo, mudah-mudahan yang punya utang bisa ngelunasin utangnya. Kalau belum bisa, bilang, Kang, Paji, punten, mestinya kan besok. Saya bilang dari sekarang, saya bener nggak ada yang bisa saya pakai untuk membayar. Atau gini deh, nih, kalau misalnya sampai sebulan depan saya nggak bisa bayar, nih barang dengan senilai uang yang saya berutang boleh kamu jual, hak halal, saya sudah bolehkan. Bener ya? Iya. Ya saya juga gimana lagi, saya juga butuh uang, misalnya begitu. Itu silahkan, asal ridho satu sama lain. Ya. Man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min talati dakhalal jannah minal kibri wal gululi wad daini. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, berarti apa? Meninggal. Wa huwa bari'un min talatin. Ya. Dan dia terbebas dari 3 hal. Dakhalal jannah. Ya. Maka dia akan masuk surga. Maksudnya gini, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal ini, maka dia akan masuk surga. Apa saja? Minal kibri, pertama kalau dia meninggal, dia juga apa? Terlepas dari sombong, maka masuk surga. Yang kedua, wal gululi, gulul, khianat. Dia meninggal dunia, dia juga terlepas dari sifat masuk surga. Yang ketiga, dia meninggal dan dia terlepas dari utang, artinya utangnya lunas, masuk surga. Tapi man mata wa alaihi dinarun au dirhamun, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang dinarun 1 dinar, au dirhamun atau 1
dirham. Qudhiya min hasanati, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Laisa thamma dinarun, ya, di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat laisa thamma dinarun, tidak berlaku lagi uang dinar, wala dirhamun, maupun uang dirham. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau kita punya utang kepada orang lain dan belum dilunasi, kemudian kita sempat meninggal dunia, juga ahli waris kita nggak ngelunasin, tuh akan dilunasi dengan kebaikan kita. Pak, saya kasih tahu nih, ini iseng-iseng aja deh. Kalau ada orang yang sulit ditagihnya untuk bayar utang dan dia tidak ada etika, nggak ada komunikasi sedikit pun kepada kita, bilang aja begini, japri, walaupun dia nggak balas, Kang, nggak apa-apa, Akang punya utang ke saya dan nggak mau bayar, nggak apa-apa, banyakin aja amal soleh biar nanti di hari kiamat buat saya. Begituin aja. Ancam baik, baik, gitu aja. Mangga, kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Ini sindiran. Dan satu lagi, jangankan kita yang orang awam, Mbak, orang yang mati syahid saja, kalau dia mati dan masih punya utang, apa kata baginda Nabi? Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin, akan diampuni dosa orang yang mati syahid, semua dosa, illa daina, kecuali utang. Tak bisa ditengkas. Mau masuk surga nggak bisa. Kira-kira begini. Ini kadang nih masalah utang ini orang ya gimana gitu ya, disebut mung mayar ya hayang, disebut hayang mayarnya cenah gitu ya, terserah situ deh. Yang jelas hidup bukan di dunia tapi juga ada di akhirat. Ya, sholatnya getol sama apa, sholatnya getol, hajinya getol, rajin, umrohnya iya, tapi punya utang ya, nggak bisa. Ya Allah ampuni dosa saya, punya utang, nggak beres, nggak akan bisa. Harus ditunaikan sesama Bani Adam. Terakhir, wat taubatu minadzanbi idza farata. Wat taubatu, yang harus disegerakan kelima adalah taubat minadzanbi, dari perbuatan dosa, idza farata, jika terlanjur melakukan dosa. Begitu ya. Makanya kita ini banyak dosa, ayo segera taubat. Kata Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin saat membahas bab taubat, di awal beliau menyebutkan syarat taubat kalau kaitan kita dengan Allah 3. 1, al-iqla, berhenti dari dosa. 2, an-nadamu, yakni menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga, al-azmu, bertekad tidak akan mengulangi dan bahkan menambal dengan perbuatan baik. Dan kalau kaitan dengan sama manusia, tambah satu lagi, apa? Selesaikan haknya. Maka di kita ada istilah halal bi halal. Nah, moga-moga Allah Ta'ala membimbing kita dalam segala perbuatan ketaatan ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama menyegerakan 5 perkara yang baik ini dan perkara-perkara baik yang lainnya, dan semoga kita bisa menghindari dari segala perbuatan buruk, terutama dosa, maksiat dan sejenisnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unta wa dzakar wasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.